Ini untuk tugas sudah dikumpul ini belum ya? Tugasnya sudah dikumpul belum di e-learning? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita tunggu Bu Nimas ya. Silahkan di share screen aja nggak apa-apa yang ini. Yang mau maju. Dikasih akses yang mau ini. Yang mau share screen. Iya, sudah, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum. Kami dari kelompok tahapan dan teknik pengumpulan data kualitatif yang beranggotakan saya sendiri selaku moderator, Mustika Hoirunisa, Trimelinia, Gustina Indah, Muhammad Aji, dan Fahira Nurolisha. Yang pertama itu pengertian tahapan pengumpulan data. Menurut Sutabri tahun 2012, data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian serta merupakan suatu bentuk yang masih mentah dan belum dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut melalui suatu model untuk menghasilkan suatu informasi. Menurut Buloh 2002, pengumpulan data merupakan aktivitas yang dilakukan guna mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dari suatu penelitian. Jadi, pengumpulan data yakni tahapan pengumpulan data adalah suatu tingkatan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fahira.
Baiklah, berikutnya yaitu tahapan dari pengumpulan data. Secara umum, tahapan dari pengumpulan data terbagi dari 7 bagian. Yang pertama yaitu identifikasi fenomena yang akan diteliti. Sebelum penelitian akan dimulai, peneliti harus mengidentifikasi fenomena tertentu yang akan diangkat masalahnya pada penelitian. Kemudian yang kedua, yaitu identifikasi peserta dalam penelitian. Sebelum melakukan penelitian, sebaiknya peneliti memilih peserta atau objek mana yang ingin diteliti, karena akan dijadikan sampel yang ingin diamati oleh peneliti. Peserta dalam penelitian kualitatif dipilih menggunakan pengambilan sampel purposif, di mana peneliti akan menetapkan terlebih dahulu objek yang ingin diambil sesuai dengan tujuan penelitiannya, agar cocok dengan tujuan penelitiannya. Yang ketiga yaitu generalisasi hipotesis. Pada penelitian kualitatif, hipotesis diajukan pada awal penelitian. Penelitian kualitatif dapat dimulai jika ada hipotesis yang diajukan oleh peneliti di awal, di mana hipotesis tersebut harus diformulasikan, ditimbangkan, dan dimodifikasi kembali sebelum penelitian dilakukan. Yang keempat yaitu proses pengumpulan data. Pada pengumpulan data, penelitian dengan cara kualitatif tidak ada perawatan atau manipulasi pada objek yang diteliti. Karena pada penelitian kualitatif, objek terkait, misalnya para peserta dalam studi kualitatif, tidak dibagi menjadi beberapa kelompok, dengan satu kelompok terpapar dengan semacam perawatan, dan efek dari perawatan ini kemudian diukur dengan beberapa cara. Data tidak dikumpul di akhir studi. Sebaliknya, koleksi data dalam penelitian dilakukan saat penelitian berlangsung, sehingga peneliti harus mengamati dan mengobservasi dari orang-orang serta peristiwa dan kejadian-kejadian sambil melengkapi pengamatan dengan wawancara peserta yang diteliti. Berikut juga dengan dokumentasi. Yang kelima yaitu analisis data. Untuk analisis data secara kualitatif, melibatkan analisis dan sintesis informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber, seperti dari pengamatan, wawancara, dokumentasi, yang hasilnya akan dideskripsi secara koheren tentang apa yang telah diamati atau ditemukan peneliti. Hipotesis biasanya tidak diuji dengan statistik, namun disajikan dengan bentuk deskripsi. Kemudian, dan bahkan jika dilakukan analisis menggunakan statistik, akan masih dilakukan deskripsi dari hasil penghitungan tersebut. Yang terakhir yaitu interpretasi dan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, seluruh penafsiran terus berlanjut seiring jalannya studi. Sedangkan untuk kuantitatif biasanya kesimpulan akan dilakukan di akhir. Peneliti kualitatif mengamati kegiatan yang berlangsung sehingga dalam penelitian kualitatif seluruh penafsiran berlangsung dari sejak berjalannya studi hingga akhir. Berbeda dengan kuantitatif yang biasanya didapatkan di akhir. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya untuk pengertian teknik pengumpulan data, itu akan dilanjutkan oleh Giwi. Nanti kita bahas satu-satu dulu ya. Kita bahas dulu tahapan penelitian. Baik, Oke. Bu. Ini sumbernya dari mana ini tahapan penelitian ini? Baru kali ini gue lihat tahapan penelitian begini. Sumbernya dari mana? Dari Apa? draft buku kualitatif, Bu. Buku apa? Draft buku penelitian kualitatif 2019.
Yang buatan Bu Ika? Apa, Bu? Yang karangan siapa? Halo. Sumbernya ini buku apa? Karangan siapa? Tahunnya 2019 baru berarti. Sekarang bukunya karangan siapa? Dari itu, Bu. Dari file draft buku pembelajaran metode penelitian kualitatif. Draft buku metode penelitian kualitatif. Tahapan ini? Iya, Bu. Bisa nggak lihatkan ininya? Ya nanti kirim dengan Ibu yang bagaimana bukunya. Kalau yang setahu Ibu yang Ibu bikin sama Bu Eka tuh nggak beginilah tahap-tahapan itu. Ini tahapan pengumpulan data ini. Iya, Bu. Ya kan tahapan pengumpulan data kan? Tahapan pengumpulan data. Dalam pemikiran Ibu itu tahapan pengumpulan data itu kalau di bab 3 kita itu sama dengan prosedur penelitian. Prosedur penelitian ada 3 tahapan. Ada 3 tahap. Ada 3 tahap. Yang pertama tahap pendahuluan, tahap pelaksanaan, dan tahap analis data. Analis data. Jadi tahap pendahuluan, persiapan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap analisis data. Ada nggak kamu baca tentang itu? Ada juga, Bu. Ada. Nah, paham nggak kamu tentang 3 tahap ini? Ada yang bisa menceritakan dari kelompok ini? 3 tahapan ini isinya apa saja? Silakan kalau ada yang bisa membantu. Yang pada 3 tahap persiapan, pelaksanaan, sama tahap akhir, Bu. Ya, tahap akhir itu tahap analisis data. Coba tahap Nah. persiapan isinya apa? Oh ya, pada tahap persiapan itu kegiatan yang dilakukan itu seperti merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian, Bu. Selanjutnya dilakukan observasi awal, misalnya mengunjungi tempat penelitian, sekolah, atau studi pustaka. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun instrumen penelitian yang berupa misalkan instrumen tes, lembar observasi, dan wawancara, pedoman wawancara. Nah, setelah itu setelah disusun, instrumen tersebut divalidasi kepada para pakar atau ahli dan dilanjutkan dengan perbaikan instrumen sesuai dengan saran validator. Ya, terus. Nah, terus tahap pelaksanaan itu masih persiapan. Oh, persiapan. Iya, masih tahap persiapan. Udah selesai itu, habis ya? Tidak, Bu, sampai kan sudah dapat saran dari validator, kemudian kegiatan terakhirnya itu membuat surat izin untuk penelitian. Terus habis. Habis, Bu. Setelah itu tahap pelaksanaan. Nanti belum. Masih tahap persiapan. Ada yang komentar coba, kelompok yang lain atau ada anggota yang lain yang mau komentar? Tahap persiapan itu ada nggak kekurangannya dari yang sudah disebutkan tadi? Silakan kalau ada yang mau komentar. Pemilihan subjek di tahap mana? Persiapan, Bu. Nah, tadi tidak disebut. Iya. Pemilihan subjek. Jadi barangkali kalau merumuskan masalah itu sebelumnya lah ya, kita tidak bicara di sini. Yang pertama tadi apa tadi tuh? Ya, mengurus surat izin penelitian ya, anggaplah mengurus izin penelitian. Kemudian
menyusun instrumen, menetapkan subjek memilih subjek penelitian, kemudian menyusun instrumen ya, instrumen dan perangkat pembelajaran, kemudian validasi, setelah itu revisi ya, benar nggak? Yang kamu sebutkan tadi kan ada revisi instrumen, revisi perangkat pembelajaran. Nah, itu tahap-tahap persiapan. Tahap-tahap persiapan itu harus kamu rinci nanti di waktu melaporkan di bab 3. Waktu bab 3 di proposal itu dirinci ya. Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 tahap. Tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap analisis data. Dijelaskan satu tahap persiapan A. Tahap persiapan. Pada tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah mengurus surat izin penelitian. Ya. Tidak perlu terlalu detail itu karena itu hanya mengurus surat izin penelitian. Di bab 4 juga tidak usah terlalu diceritakan. Menemui siapa, jam berapa, tidak perlu. Mengurus surat izin penelitian, sudah selesai. Orang paham lah itu. Kemudian menyusun instrumen penelitian, ceritakan. Menyusunnya instrumen yang disusun itu apa saja. Divalidasi. Divalidasi oleh siapa saja, belum menyebut nama ini. Karena proposal. Validasi akan dilakukan oleh 2 orang, oleh 1 orang dosen dan 1 orang guru matematika, guru mata pelajaran matematika di sekolah tempat penelitian, atau validasi dilakukan oleh mahasiswa S3 program studi pendidikan matematika atau mahasiswa magister, ya terserah kamu. Bagaimanapun rencana kamu tuliskan di tahap persiapan ini. Tuliskan secara rinci, jadi orang tahu. Nanti waktu kamu seminar proposal, orang bisa tahu, oh begini nanti. Ya tahap persiapannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada ya? Kemudian kita lanjutkan yang kedua tahap pelaksanaan. Silakan kelompok ini tadi. Tahap pelaksanaan apa isinya? Halo. Iya, Bu. Tahap pelaksanaannya apa? Di tahap pelaksanaan itu kegiatan dalam tahap pelaksanaan itu meliputi yang pertama melakukan pembelajaran materi. Nah, kan judul saya persamaan kuadrat, jadi melakukan pembelajaran materi persamaan kuadrat di kelas penelitian dengan menggunakan model pembelajaran, yaitu problem based learning. Nah, terus kemudian yang kedua itu memberikan tes kemampuan pemahaman konsep kepada siswa di kelas penelitian. Kemudian yang ketiga, melakukan pengamatan kepada siswa selama pengerjaan tes berlangsung. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu melakukan wawancara kepada siswa kelas penelitian. Tri, yang kamu sebutkan tadi ada di slide nggak? Bisa ditampilkan nggak slide-nya? Silakan, ada 4 poin di situ. Kalau ada pertanyaan, komentar, saran, silakan.
ditanya satu orang tentang tahap pelaksanaan untuk penelitian dia. Halo? Halo? Iya, Bu. Bu Eni, Iya, Bu. coba ditanya satu orang mendeskripsikan tahap pelaksanaan untuk penelitian dia. Yang dari kelompok ini ada yang bersedia menceritakan pelaksanaan penelitian di penelitiannya sendiri ya? Ya. Mutia? Iya, Bu. Ya, silakan Mutia saja menjelaskan. Sesuai dengan penelitian kamu. Tempat penelitiannya ya, Bu. Jadi Pelaksanaan. rencana Bukan tahap pelaksanaan. Pelaksanaannya saja, Mutia. Yang seperti yang jelaskan teman kamu tadi, nah sekarang punya kamu. pelaksanaan. Ya, tadi kan Tri itu kan menyebutkan ada beberapa poin yang dilakukan pada tahap pelaksanaan. Nah, kamu refleksikan dengan penelitian kamu sendiri bagaimana? Ceritakan 4 tahap tadi di penelitian kamu. Soalnya suruh nanya nggak mau nanya. Tahap pelaksanaannya itu setelah dilakukan validasi yang RPP, terus soal-soal yang sudah divalidasi itu, terus Mutia tuh rencana akan melakukan penerapan, kan di judul Mutia tuh menggunakan pendekatan PMRI dan kolaboratif. Nah, di dalam pembelajaran Mutia itu bakalan pakai PMRI dan kolaboratif itu. Terus menggunakan juga RPP yang berdasarkan PMRI juga. Nah, di situ nanti siswanya akan Mutia kasih juga soalnya itu berupa soal tes kemampuan pemecahan masalah, karena judul penelitian Mutia itu tes kemampuan pemecahan masalah. Nah, nanti dari hasil tes itu Mutia kumpulkan, lalu nanti bisa dilihat indikator-indikator yang muncul dari hasil tes siswa itu, Bu. Ada observasi? Oh iya, Bu, ada. Pada saat pemberian soal itu, Bu. Nah, nanti pas sebelum dikasih soal itu, Mutia tuh bakalan ngajar kasih materi gitu, Bu. Nah, di situ pas tahap observasinya, sekaligus pas ngasih soal terus siswa tuh ngejawab soalnya. Nah, nanti di situ tahap observasinya itu, Bu. Itu setelah observasi, setelah tes apa lagi? Setelah tes pengumpulan soalnya itu, terus Mutia kumpulkan informasi-informasi, terus data-data, lalu diringkas gitu, Bu, ke dalam tabel atau mungkin pokoknya Mutia ringkas gitu data-datanya yang telah didapat. Terus tuh Mutia lakukan tahap wawancara. Nah, kemudian nanti baru disesuaikan dengan hasil-hasil data yang udah didapat. Nanti hampir sama tadi ya, tinggal nanti secara formal saja dibuat. Ya, intinya sudah secara umum sudah tidak ada masalah. Nah, sekarang tahap analisis data, silakan. Lanjutkan kelompok tadi. Tri tadi mana, Tri? Lanjutkan, Kak. Bu, apakah akan di-share saja makalah dari Tri? Proposalnya? Seperti tadi boleh dijelaskan per poin apa saja. Oh, baik, Bu, dijelaskan. Nah, kemudian itu ada tahap akhir. Nah, adapun kegiatan yang berlangsung pada tahap akhir ini, yang pertama itu menganalisis hasil instrumen, yang kedua yaitu validasi hasil analisis dengan para ahli atau pakar, kemudian yang ketiga mendeskripsikan hasil penelitian, yang keempat membuat kesimpulan, dan yang kelima menyusun laporan.
Ini kan tahap analisis data. Coba dirinci lagi, tahap analisis data itu apa saja tahapnya? Apa saja yang dianalisis? Ya, ada berapa ini alat pengumpul datanya berapa? Cara menganalisisnya bagaimana? Gitu dijelaskan. Coba. Oh, itu sudah sama seperti teknik analisis data, Bu. Nah iya, ini kan sekarang kan, nanti di teknik analisis data ya? Iya, Bu. Iya, di teknik analisis datanya kan rinciannya. Cuman pada tahap analisis data tuh, yang kamu kerjakan apa saja? Nggak sampai bikin laporan lah. Kan tahap analisis data ini. Di teknik analisis data itu saya menggunakan 3 teknik. Yang pertama itu analisis data hasil tes dengan pedoman pemberian prinsip orang, kemampuan pemahaman konsep matematis. Terus yang kedua itu analisis data observasi, di mana metode yang digunakan dalam menganalisis data observasi ini adalah metode deskriptif dengan menggambarkan serta menguraikan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang muncul saat proses pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir itu saya menggunakan analisis data wawancara, di mana analisis data wawancara ini menggunakan metode deskriptif yang dilihat dari cara siswa menjawab pertanyaan yang diberikan saat proses wawancara berlangsung. Oke. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Data utamanya yang mana ini? Data utamanya apakah tes, observasi, atau wawancara? Data utamanya. Tes, Bu. Tes kan. Jadi yang dianalisis duluan, tes atau observasi atau wawancara? Tes. Tes duluan. Tapi dalam pelaksanaannya observasi duluan. Apa barengan dengan tes? Observasi, bukan saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, kan tes saat proses pembelajaran berlangsung dilakukan observasi ya. Lakukan observasi. Namun pada saat analisis data, kita tetap menganalisis datanya menggunakan instrumen utama dulu kan. Jadi instrumennya jadi dijelaskan di tahap analisis data. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah menganalisis data-data yang sudah diperoleh pada pelaksanaan penelitian. Ada 3 data, yaitu tes, observasi, dan wawancara. Ya. Analisis data yang pertama dilakukan adalah tes. Kita menganalisis data observasi, data wawancara itu tidak dianalisis secara parsial, bukan begitu. Ya. Jadi yang kita lakukan adalah analisis data tes. Itu yang utama. Dapat kan? Kita dapat misalnya ada 6 orang atau 7 orang siswa, kita sudah dapat data indikator yang muncul, sudah kita centang, sudah dapat lengkap itu. Nah, kemudian berdasarkan data tes ini, muncullah siswa subjek 1, muncul indikator deskriptor pertama dari indikator pertama muncul. Nah, kita gali lagi ini muncul. Kita lihat dengan observasi. Di observasi muncul apa enggak? Oh, muncul juga, ini buktinya. Nah, waktu wawancara muncul tidak? Oh, tidak muncul. Ini buktinya. Nah, baru nanti kamu simpulkan interpretasi tadi. Baru kita lakukan interpretasi. Ternyata begini indikator ini.
Untuk indikator yang kedua begini kualitasnya. Nah, kira-kira begitu ya. Itulah tahap analisis data pada penelitian. Ini bab 3 ya. Ini bab 3. Prosedur penelitian namanya. Prosedur penelitian ada 3 tahap. Sudah kita jelaskan. Oke, lanjut materi selanjutnya. Selanjutnya itu pengertian teknik pengumpulan data yang akan dijelaskan oleh Gustina. Untuk pengertian teknik pengumpulan data ini ada 2. Yang pertama menurut Mariadi dan yang kedua menurut Sugiono. Untuk menurut Mariadi, itu merupakan, menurut Mariadi mengatakan bahwa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik yang memungkinkan diperolehnya data detail dengan waktu yang lama. Saya ulangi, untuk Mariadi itu merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik yang memungkinkan diperoleh data detail dengan waktu yang lama. Lalu, menurut Sugiono, teknik pengumpulan data itu sendiri merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data akan dijelaskan oleh Trimelinia. Baiklah, terdapat 4 teknik pengumpulan data. Yang pertama itu observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi, dan yang keempat ada triangulasi. Next. Next slide. Nah, menurut Ibu Nyimas dan Bu Eka, pada bagian observasi ini, peneliti akan melakukan kegiatan mengamati objek yang akan diteliti. Tak lupa mencatat kegiatan sehari-hari objek yang akan diteliti sebagai data. Kemudian menurut Supriyadi, observasi merupakan suatu metode untuk mengumpulkan data penelitian dengan sifat dasar naturalistik yang berlangsung dalam konteks natural. Yang kemudian ada menurut Creswell, observasi adalah proses pengumpulan informasi langsung tanpa ujung dengan mengamati orang dari tempat di lokasi penelitian. Nah, observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan, kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya. Yang kemudian ada 3 peran yang berbeda yang peneliti sandang sebagai observer, yaitu yang pertama yaitu participan observation. Menurut Prastowo, disebut pengamatan partisipasi jika orang yang mengadakan pengamatan turut serta dalam kehidupan orang-orang yang diamati. Contohnya seperti ini. Misalnya ketika seorang peneliti mengambil peran sebagai guru. Nah, pada objek dalam satu kelompok. Nah, identitas peneliti itu tidak boleh diketahui oleh objek yang akan diobservasi. Tapi peneliti juga ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data. Nah, diharapkan ketika berinteraksi pada objek sealami mungkin, sehingga peneliti dapat mengobservasi objek yang akan diteliti tanpa ada yang tahu bahwa dia seorang peneliti. Kemudian yang kedua yaitu ada non-participant observation. Menurut Sugiono, suatu observasi di mana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya seorang peneliti itu memilih peran sebagai pengamat. Dia mengidentifikasi dirinya sebagai peneliti tetapi tidak mengambil peran lengkap, yaitu sebagai guru pada objek dalam suatu kelompoknya. Contohnya, seorang guru yang bertindak sebagai pengamat di kelas guru lain yang bukan mengajar. Nah, yang bukan di kelasnya. Nah, dan guru tersebut hanya mengamati apa yang terjadi di dalam kelas tersebut. Kemudian peneliti dapat melakukan serangkaian wawancara dengan guru tersebut dengan mengunjungi kelas atau berbicara dengan siswa, tetapi peneliti tidak akan berusaha
untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang ingin diobservasi. Kemudian yang ketiga itu naturalistic observation. Menurut Cosby dan Bates, pengamatan yang dilakukan oleh seorang peneliti dari subjek penelitian yang diatur secara alami. Nah, pada naturalistic observation ini, peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi atau mengendalikan kegiatan objek yang ingin diamati, tetapi hanya mengamati dan mencatat apa saja yang terjadi ketika sesuatu terjadi secara alami. Nah, kemudian selanjutnya, next slide. Nah, yang kemudian ada teknik wawancara, yaitu menurut Lexi J. Moleong, wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu, yang mana percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Kemudian, menurut Satori dan Komaria, wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Nah, dalam buku ini, Mas, terdapat 3 tipe dalam melakukan wawancara sebagai berikut. Yang pertama yaitu wawancara terstruktur dan semi terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya menurut Sulistro dan Basuki. Kemudian menurut Sugiono, wawancara semi terstruktur adalah wawancara di mana pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Misalnya, contohnya seorang peneliti yang tertarik pada bagaimana karakteristik guru di sekolah kota dan sekolah di desa. Nah, kan itu berbeda, maka dilakukanlah suatu wawancara terstruktur. Misalnya diberikan satu set pertanyaan terstruktur, di mana sekelompok guru di sekolah kota ditanya informasi seperti latar belakang pendidikan, kualifikasi, dan lain sebagainya. Lalu dibandingkan dengan jawaban dari guru yang mengajar di sekolah desa tadi. Kemudian yaitu ada wawancara tidak struktur. Wawancara tidak struktur. Nah, dalam Sugiono, wawancara tidak struktur adalah wawancara bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Dan wawancara ini cenderung menyerupai percakapan santai. Misalnya terdapat sebuah pertanyaan yang mungkin terlalu pribadi untuk ditanyakan. Nah, seharusnya peneliti menggali lebih dalam bagaimana perasaan objek pada saat ditanya, lalu kapan sebaiknya peneliti harus menahan diri untuk menyelidiki lebih lanjut tentang respon dari objek. Kemudian yang ketiga ada wawancara retrospektif. Nah, wawancara retrospektif ini adalah wawancara yang mencoba membuat responden mengingat dan kemudian merekonstruksi dari memori sesuatu yang dimiliki terjadi di masa lalu. Pada jenis wawancara ini dapat disusun menjadi semi terstruktur atau informal. Seorang peneliti yang melakukan wawancara retrospektif mencoba membuat responden mengingat dan kemudian merekonstruksi dari memori sesuatu yang dimiliki terjadi di masa lalu. Tetapi untuk jenis wawancara ini tidak dianjurkan karena dikhawatirkan pada wawancara ini tidak akan mendapat data yang akurat bagi peneliti. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aji. Baiklah, selanjutnya itu teknik pengumpulan data dokumentasi. Pada teknik pengumpulan data dokumentasi ini kami mengambil 2 pendapat. Yang pertama menurut Hamidi, metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting, baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Kemudian menurut Ari Kunte, di mana metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Kemudian teknik pengumpulan data triangulasi. Teknik pengumpulan data triangulasi ini sendiri adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data. Selanjutnya bentuk pengumpulan data kualitatif.
di bentuk pengumpulan data kualitatif ini terdapat 4 bentuk. Yang pertama itu observation dengan tipe datanya itu catatan lapangan dan gambar. Untuk bentuk ini, definisi tipe datanya itu merupakan data teks dan gambar yang tidak terstruktur diambil selama pengamatan oleh peneliti. Selanjutnya interview dan questionnaires. Tipe datanya transkripsi, wawancara terbuka atau pertanyaan terbuka tentang kuesioner yang akan diberikan kepada siswa. Kemudian selanjutnya definisi tipe datanya, data teks tidak terstruktur diperoleh dari menyalin rekaman wawancara atau dengan menulis tanggapan terbuka untuk pertanyaan pada kuesioner. Selanjutnya dokumen. Untuk tipe datanya sendiri, catatan yang direkam dengan tangan tentang dokumen atau dokumen yang dipindai secara optik atau biasa berbentuk foto. Kemudian untuk definisi tipe datanya sendiri, catatan publik atau catatan dari rapat dan juga dari pribadi atau seperti jurnal yang tersedia untuk peneliti. Kemudian selanjutnya audiovisual material. Tipe datanya sendiri itu biasanya berbentuk gambar, foto, kaset video, objek, atau suara. Untuk bahan audiovisual yang terdiri dari gambar atau suara orang atau tempat yang direkam oleh peneliti atau orang lain. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, itu saja presentasi dari kami. Apabila ada teman, ini lanjut ke tanya jawab ya Bu, diskusi. Gimana Bu Nyimas, diskusi? Atau kalau ada pertanyaan, boleh moderator dicatat dulu pertanyaannya, ditampung dulu. Lanjut aja Bu, ini mau sholat Ibu. Ya Bu. Silakan. Baiklah, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya moderator. Iya, silakan. Saya ingin bertanya bagaimana cara kita tahu maaf, saya ulangi. Tadi kan ada yang partisipan observation sama non-partisipan kan. Saya mau bertanya bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita tuh harus ikut dalam pembelajaran tersebut itu, nah seperti yang partisipan observation. Atau kita boleh milih kita mau ikut atau kita hanya mengamati. Terima kasih. Boleh diulangi, Nadia? Dalam observasi tadi, apakah kita boleh memilih kita mau mengamati atau ikut mengajar, ataukah ada spesifikasi tertentu?
Apakah seperti ini pertanyaannya, Nadia? Iya, benar. Baiklah, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman sekalian? Boleh sambil menunggu satu ini dulu. Silakan ada yang punya pendapat untuk menjawab pertanyaan Nadia. Kelompok ini ya. Jadi apakah ketika pelaksanaan penelitian kita bisa memilih menjadi pengajar atau sebagai pengamat? Nah, coba bagaimana ini? Karena tadi ada kaitannya dengan non-partisipan observer sama yang partisipan observer. Itu ya tadi ya. Silakan kelompok ini dijelaskan. Izin menjawab, Bu. Ya. Ini menurut Tri kan misalnya seperti kita ini akan melakukan penelitian untuk skripsi nanti. Nah, kalau kita sendiri kan menggunakan bentar, Bu. Nah, kita kan kalau Tri sendiri menggunakan non-participant observation, di mana Tri tidak menjadi seorang tidak menjadi guru atau tidak ikut langsung dalam pembelajaran itu, tetapi sebagai pengamat, soalnya takutnya sepertinya bias atau tidak alami seperti itu, Bu. Ya, kembali lagi ke sini ya. Kalau untuk mata kuliah ini kan idealnya kamu nanti diminta untuk mengajar ya. Mengajar, berarti nanti yang sekaligus menjadi observer juga kamu juga mengajar sekaligus mengobservasi. Hanya nanti mungkin kalau memang mau lebih fokus, boleh minta teman-temannya, tapi jangan terlalu banyak juga untuk membantu kamu mengobservasi. Kan kita ada, misalkan dalam satu kelas, itu ada yang mau kamu fokuskan di berapa orang misalnya gitu kan. Nah, yang dipilih. Nah, di situ kamu sendiri yang mengamati, yang mencatat apa yang terjadi. Ya, kamu yang mengamati, kemudian boleh minta teman yang lain juga untuk menjadi observer juga. Jadi nanti boleh dilihat beberapa observer itu nanti memberikan catatan lapangan, itu yang menjadi data kamu. Ya, mengajar juga sebagai pengamat juga. Karena kalau seperti yang tahun-tahun lalu itu mengajar ya, idealnya memang kamu diminta mengajar juga, bukan hanya sebagai peneliti yang mengamati saja. Kalau untuk mata kuliah ini. Jadi termasuknya tadi adalah partisipan observer. Kamu juga sebagai peneliti sekaligus yang mengobservasi juga. Itu pertanyaan Nadia. Nah, untuk itu tadi yang pengumpulan data, teknik pengumpulan data, ada yang ingin tanyakan nggak? Ada 4 tadi yang dijelaskan, mulai dari dokumen, wawancara, apalagi tadi observasi, tes. Ada pertanyaan? Coba seperti tadi ya, satu orang menjelaskan teknik pengumpulan datanya. Tadi Tri sudah, satu orang lagi menjelaskan bagaimana, apa saja yang digunakan untuk teknik pengumpulan datanya. Kelompok ini siapa saja selain Mustika dan Mutia sudah ya? Tri, siapa lagi? Ada Fahira, Gustina, sama Aji, Bu. Nah, boleh. Fahira, Gustina, atau Aji menjelaskan teknik pengumpulan data sesuai dengan penelitian kamu. Kamu mau pakai yang mana? Siapa?
Izin Baca. coba menjawab, Bu. Ya. Jadi penelitian yang akan saya lakukan itu meneliti kemampuan argumentasi matematis siswa kelas 7 dengan pembelajaran berbasis soal PISA, content, change, and relationship. Jadi pengumpulan data yang saya lakukan itu dilakukan dengan observasi, tes, dan wawancara. Di sini karena kemampuan yang saya teliti adalah kemampuan argumentasi, maka di sini pada saat proses pembelajaran itu mulai dilakukan observasi. Nah, jadi pembelajaran yang dilakukan itu disusun agar dapat melihat kemampuan argumentasi dari siswa tersebut. Nah, kemudian selanjutnya itu dilakukan tes, di mana pertanyaan yang dibuat itu juga disusun agar kemampuan argumentasi itu dapat dilihat. Setelah kemudian dokumentasi dilakukan bersamaan dengan saat wawancara, yaitu dilakukan dengan merekam. Jadi saat wawancara pun akan dicoba diajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan mereka saat mereka mengerjakan soal dan saat pembelajaran, dan di situ juga akan dicoba dilihat kemampuannya. Kemudian dari dokumentasi tersebut juga akan mendukung pada saat melakukan deskripsi agar bisa dilakukan transkripsi. Demikian, Bu. Nah, yang perlu dicatat begini ya, tadi kamu mengatakan dokumentasi. Dokumentasi itu bukan salah satu teknik pengumpulan data ya. Dokumen di sini dokumen benar-benar yang kita minta itu adalah nanti dokumen. Seperti misalnya di awal-awal pada saat kamu sebelum persiapan ya ini ya, kamu mengumpulkan dokumen dulu. Dokumen itu bisa berupa RPP guru, jadi atau hasil raport, itu yang dimaksud dengan dokumen. Jadi dokumen ini yang akan kamu gunakan untuk membantu mensupport data yang sudah kamu peroleh dari yang teknik yang lain. Observasi misalnya. Ya, bukan ininya, bukan kalau dokumentasi ya dokumentasi, tapi bukan dokumen. Kalau dokumentasi itu ya kita merekam apa saja yang terjadi pada saat pelaksanaan penelitian. Beda ya, itulah yang berbentuk rekaman video, yaitu juga kita gunakan untuk nanti pada saat analisis data. Itu penting. Nah, kemudian tadi wawancara di saat kapan? Setelah dilakukan tes, Bu. Untuk apa tujuannya wawancara? Kan masing-masing itu harus ada tujuannya ya. Tujuan observasi apa, tes apa, yang mau dilihat dari tes apa, yang mau dilihat dari observasi apa. Itu. Coba masing-masing jabarkan. Kalau untuk yang tes itu kan dilakukan dengan tertulis. Jadi akan dilihat kemampuan argumentasinya itu yang secara tertulis saja. Namun karena argumentasi itu sangat berkaitan dengan komunikasi, maka diperlukan juga diamati kemampuan tersebut secara lisan. Isinya apa observasinya nanti? Observasi itu kalau tekniknya observasi, alatnya apa? Bagaimana, Bu? Kalau kita menggunakan teknik pengumpulan data observasi, ya, alatnya apa yang kita pakai? Peneliti itu sendiri. Tunggu dulu, kalau tes ya, kalau tes yang kita pakai apa? Soal. Soal. Kalau observasi apa? Peneliti itu sendiri, Bu. Pembelajaran. Alatnya apa yang kita gunakan? Instrumennya. Untuk melakukan observasi tadi. Instrumennya berupa apa? Lembar observasi.
Ya, lembar observasi. Nah, lembar observasi ini punya Fahira nanti isinya bagaimana? Mana Fahira tadi? Saya Bu. Kan tadi tes kemampuan argumentasi ya. Kemampuan argumentasi itu nanti kamu kasih soal berbasis PISA ya. Di Iya, Bu. soal. Change and relationship kontennya kan? Iya. Ya, itu untuk nanti melihat kemampuan argumentasi kalau tidak salah tadi. Nah, nanti yang di lembar observasinya itu apa isinya? Diisikan daftar indikator-indikatornya, apakah sudah tampak di subjek-subjek yang dipilih atau belum. Indikator apa ya? Indikator dari kemampuan argumentasi tersebut. Kemampuan dilihatnya di bagaimana, pada saat apa? Apa sikapnya yang dilihat? Dari mana? Dari, kan ini mengamati ya, namanya pengamatan itu kan sesuatu yang bisa kamu lihat. Itu bagaimana? Karena kalau melihat kemampuan atau indikator kemunculan indikator dari kemampuan argumentasi, menurut Ibu sudah di soal tadi. Iya, Dak? Maaf Bu, boleh diulangi? Putus-putus. Karena kalau melihat indikator kemunculan dari indikator kemampuan argumentasi, itu kan bisa dari soal kan kelihatan kan? Iya Bu. Nah, di observasi yang mana yang mau kamu lihat? Karena pembelajaran yang saya pilih itu menggunakan model PBL, maka pada saat pembelajaran itu bisa dilihat misalkan saat saya mengajukan pertanyaan, apakah siswa yang menjadi subjek itu bisa menjawab, dan dari jawabannya itu apakah juga tampil indikator-indikator yang dipilih. Bentar dulu, indikatornya yang mana ini? Isinya bagaimana? Mau PBL apa mau argumentasinya? PBL itu apanya? Treatmentnya kan? Iya, Bu. Ya, jadi mau yang mana yang diisikan di observasi itu nanti yang mau dilihat apa? Yang PBL-nya. PBL ini apanya yang dimasukkan di observasi? PBL itu model saat pembelajarannya, tapi yang dimasukkan ke dalam lembar observasi itu tetap yang kemampuan argumentasinya. Oh, berarti sama ya yang dilihat di tes itu dengan yang di observasi? Iya, jadi dilihat kan kalau misalnya pada saat pembelajaran itu apakah kadang kan siswa itu masih enggan menjawab misalnya, itu bisa dimasukkan juga ke dalam deskripsinya nanti. Ya, yang Ibu bingung itu bagaimana kamu mengamatinya? Kalau mengamati ya namanya kita observing gitu, kita melihat sesuatu yang bisa kita lihat gitu. Atau cara dia berkomunikasi, nah bagaimana yang mananya itu? Yang diobservasikan biasanya sikap gitu kan, kemudian keaktifan yang seperti itu. Nanti akan disesuaikan, oh dia nilai kemampuan argumentasinya kok jelek misalnya. Tapi ternyata di observasi dia terlihat aktif gitu nanti di lembar observasinya, dia aktif. Tapi pada saat di soal, nanti pengerjaan soal itu kemampuan argumentasinya mungkin jelek gitu, tidak muncul. Bukan jelek dan bagus ya, maksudnya tidak muncul indikatornya. Nah, itu bisa jadi pembahasan. Tolong nanti dipastikan ya Fahira ya, yang observasinya yang masih agak bingung. Mau bagaimana lembar observasinya itu. Coba satu lagi yang lain. Gustina boleh? Aji, Bu. Aji boleh, Aji. Silakan. Kan dari judul penelitian Aji itu kemampuan pemecahan masalah siswa
pemecahan masalah peserta didik melalui implementasi blended learning pada materi program linier 2 variabel di kelas 11. Nah, itu sendiri teknik pengumpulan data yang wajib pakai itu ada tes, kemudian observasi, terus ada wawancara. Nah, untuk di wawancara itu, untuk di tes itu sendiri ya menggunakan soal pemecahan masalah di materi program linier. Kemudian untuk di observasi itu mengamati apakah kan di AJ ini menggunakan blended learning, Bu. Apakah blended learning itu cukup membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalahnya, seperti apakah blended learning itu digunakan belajar saat dia di rumah, atau untuk materi yang diberikan di blended learning itu apakah dipelajarin atau tidak. Kemudian di wawancara itu untuk mengetahui apakah siswa merasa terbantu dari penerapan blended learning itu sendiri dalam mengerjakan dalam siswa untuk membentuk kemampuan pemecahan masalahnya. Itu kalau dari AJ, Bu. Wawancara tadi gimana? Kalau wawancara itu di siswa diwawancarai mengenai apakah blended learning itu cukup membantu mereka dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalahnya. Kemudian apakah pembelajarannya cukup mudah dipahami kalau melalui blended learning, seperti itu. Jadi kamu lebih fokus di implementasi blended learning-nya ya, bukan mau melihat kemampuan pemecahan masalahnya ya? Ya, di implementasi blended learning, tetapi penelitian ini itu tujuannya untuk mengembangkan, untuk melihat kemampuan pemecahan masalahnya juga, Bu. Nah, tujuannya apa? Tujuan penelitian ini apa? Tujuannya apa? Tujuannya untuk bentar, Bu. Ya, kalau memang untuk melihat kemampuan pemecahan masalah, berarti kemampuannya yang harus kamu lebih fokuskan. Berarti nanti wawancaranya harusnya itu dia melihat kemampuan pemecahan masalah. Tujuan penelitiannya. Dari Apa tujuannya? Melihat kemampuan pemecahan masalah kalau Ibu lihat dari judulnya. Iya, Bu. Iya, karena treatment-nya saja kan blended learning itu. Ya itu sudah oke. Tapi ganti, wawancara itu nanti digunakan untuk mendukung hasil dari tes. Misalnya kamu lakukan tes, ternyata tidak cukup nih kita melihat hanya dengan hasil tes. Tidak muncul. Tapi nanti setelah diwawancara ternyata anaknya bisa jawab itu, muncul indikatornya. Berarti nanti kelihatan si wawancara ini hasil dari. Nah, kalau teknik pengumpulan datanya wawancara, instrumennya adalah pedoman wawancara. Itu tadi yang kamu buat, biasanya dibuatnya dengan semi terstruktur. Ya, nanti akan berkembang sesuai dengan jawaban siswa pertanyaan-pertanyaannya itu. Fokusnya adalah di pemecahan masalah. Sesuaikan dengan tujuan penelitian. Observasi ya boleh. Dari blended learning-nya nanti dilihat. Boleh juga seperti itu. Oke, ada lagi yang lain. Justina kenapa ini? Gustina nggak bisa ini ya? Gustina susah sinyal, Bu. Dia ngirim di chat itu. Keluar masuk udah tadi. Ya nggak apa-apa lah. Ini baru tersambung lagi. Coba lihat dulu. Analisis kemampuan berpikir matematis siswa SMA dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah.
kemampuan berpikir matematisnya ya? Iya Bu, dari kemampuan berpikir matematisnya. Jadi ketika di tes tertulisnya itu, jadi kayak diberikan 3 buah soal gitu Bu, 3 buah soal untuk pembahasan materi SPLTV itu sendiri. Jadi di sini kemampuan dari berpikir matematisnya dari gimana cara dia ngejawabnya. Kan di situ berpikirnya itu Bu, cara menjawab dia kan pasti setiap siswa itu beda-beda. Jadi di sini yang dilihat dari bagaimana kemampuan berpikir matematis dari setiap langkah para siswa itu menjawabnya. Terus ketika di tes wawancara, itu tuh siswanya itu kayak tentang langkah-langkah gimana cara dia menjawabnya. Di situ kan kelihatan Bu, kira-kira dari jawabnya, oh dari nalarnya atau dari kemampuan berpikirnya gitu Bu. Dari pedoman wawancara ini yang mau dilihat apa kemampuan berpikir matematisnya atau apa? Kemampuan berpikir matematisnya Bu. Jadi acuan kamu nanti pakai indikator kemampuan berpikir matematis ya? Iya Bu. Oke. Nggak pakai observasi? Kayaknya kalau untuk observasi belum ada pikiran untuk situ. Mungkin nanti Gus Ina mau coba cari tahu dulu kalau misalnya observasi dia bisa membantu di bagian mana Bu. Ya, oke, nggak apa-apa. Nah, jadi seperti itu ya. Kira-kira, nah itulah yang namanya triangulasi tadi. Triangulasi itu kan dia pengecekan kebenaran data. Kita melihat pengecekan data untuk supaya kita yakin gitu kebenaran dari data tersebut. Tidak hanya didukung dari satu, misalnya dari soal tes saja. Karena seperti tadi, kadang-kadang siswa itu dia tidak bisa secara tertulis mengutarakan pendapatnya. Jadi dia apa adanya aja pada saat menjawab. Tapi pada saat kita wawancara ternyata dia bisa. Itu sering sekali terjadi yang seperti itu. Maka perlu data soal ini, perlu data hasil dari tes ini perlu kita backup lagi dengan hasil dari wawancara. Contohnya seperti itu, itulah namanya triangulasi dalam penelitian kualitatif. Itu ya, ingat kalau rambu-rambu wawancara, ingat yang kemarin kita pelajari, tidak boleh membuat siswanya under pressure, tidak boleh memaksa, tidak boleh apalagi kemarin, tolong dibaca lagi. Ada banyak catatan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu Nima sudah bergabung lagi, Bu? Ya, ya. Mana, Bu? Ya. Jadi betul, jadi yang dijelaskan Bu Eni tadi jelas sekali. Dalam teknik analisis, teknik pengumpulan data maupun teknik analisis data, kita harus merucut kepada fokus penelitian kita. Jadi kalau tujuan penelitian kita itu apa? Kalau tujuan penelitian kita melihat kemampuan, maka semua teknik pengumpulan data itu adalah untuk menuju tujuan penelitian itu. Jangan ditambah-tambah dengan yang lain seperti tadi. Wawancaranya lain, observasinya lain, tesnya lain, tujuannya. Nggak boleh. Ya, jadi semuanya menuju kepada satu sasaran. Sasarannya adalah tujuan penelitian. Kemampuan itu tujuan penelitian kita. Kita lihat dari tes. Dari tes ini kita lihat dari observasi, dari wawancara bagaimana. Nah, kapan itu observasi dilakukan? Jika memungkinkan, jangan dipaksakan ada observasi. Jika memungkinkan kita ke kelas, kita lihat dia ngerjakan soal itu, oh dia gambarnya begini, karena ada indikator menggambar, melukis. Oh dia membuat ininya begini, karena ada indikator begitu di kemampuan itu. Kalau tidak perlu observasi. Ya observasi silakan, tapi tidak untuk kita analisis. Yang kita analisis adalah tes dan wawancara. Didukung oleh data dokumen, bukan dokumentasi. Analisis dokumen. Seperti kata Bu Weni tadi, RPP, bukan barangkali RPP guru, tapi yang paling penting itu adalah kemampuan awal siswa, itulah dokumennya. Rapotnya, cara dia mengerjakan PR-nya. Contohnya begini, ada siswa dari tes, dia tuh selalu saja tidak soal nomor 1, nomor 2 tidak dibuat, diketahui, ditanya, tidak pernah nulis itu. Tapi betul jawabannya.
Nah, kita pengen tahu nih, kita pengen tahu kebiasaannya sehari-hari bagaimana. Dari mana kita tahu? Pinjem PR-nya, pinjem latihannya sama gurunya. Itu dokumen namanya. Jadi data yang kita dapatkan dari pihak ketiga. Nah, dari situ, oh ternyata memang biasanya begitu. Tapi dia bisa, waktu wawancara dia bisa. Apa yang diketahui? Ini. Yang ditanya ini. Dia cuma tidak menuliskan apa-apa. Ya, kemampuan itu tidak harus semuanya dituliskan. Seperti kata Bu Weni, ada yang tidak terbiasa banyak menulis, tapi dia ngerti ya silakan saja. Jadi begitu ya. Jadi itu untuk mendukung data kita. Ada siswa rapi betul tesnya, bagus sekali. Ternyata waktu wawancara nggak bisa apa-apa dia. Didukung juga kita lihat dari PR-nya amburadul. Kenapa bagus? Karena dia lihat di Google misal. Ini hanya satu contoh saja. Satu contoh bahwa data dari satu alat pengumpul data pada kualitatif itu tidak cukup. Harus didukung oleh alat pengumpul data yang lain. Nah, analisis datanya bagaimana? Analisis datanya sama. Mau observasi, mau tes, mau wawancara, sama alat analisis datanya. Ya, kamu belum paparkan ini mestinya. Apa ada materi khusus Bu Eni? Teknik analisis data. Ada Bu, ada. Oke. Nah ya, nanti waktu teknik analisis data kita bahas. Ya, sama semua ya. Indikatornya sama, cara menganalisisnya sama. Cuma beda pendekatannya saja. Pendekatannya dengan tes, dengan wawancara dari dokumen. Jadi begitu ya. Itu yang dipahami. Jangan sampai keliru. Jangan mencontoh skripsi kakak tingkat. Kadang-kadang kakak tingkat itu dimasukkan semua, ada angket, ada wawancara, ada tes, ada saking mau dianggap hebat. Bilang fokus namanya. Ya. Jadi sekali lagi observasi itu jika memungkinkan, tidak harus ada. Ya itu ya. Itu yang harus dipahami. Nah, sekarang tugas untuk e-learning kamu buat sesuai dengan tujuan penelitian kamu apa, ya, teknik pengumpul. Jadi tabel saja, dalam bentuk tabel ya. Tujuan penelitiannya apa, teknik pengumpulan datanya 1, 2, 3, instrumennya apa, indikatornya apa, dibuat itu. Atau bukan tabel Bu Eni ya, barangkali deskripsi saja biasa. Iya Bu. Mulai dari prosedur penelitian. Jadi isinya prosedur penelitian, bukan. Ya prosedur penelitian sama teknik pengumpulan data. Sesuai dengan judul penelitian masing-masing. Yang prosedur berarti 3 tahapan tadi ya Bu. Persiapan, pelaksanaan. Ya, persiapan, pelaksanaan, dan analisis data. Ya. 3 tahap itu dideskripsikan. Oke. Begitu saja Bu Eni. Ya. Ini udah ya Bu ya? Ya. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Boleh ya, 1 pertanyaan lagi terakhir. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Ini pertemuan keberapa Bu Eni? Ini pertemuan ke-9 Bu. 9. Berarti minggu depan teknik analisis data ya? Iya. Ya. Bu Eni. Teknik analisis data, iya Bu. Teknik analisis data. Kelompok siapa yang maju nanti? Gimana Bu? Setelah itu ini cara ngutip ya, cara ngutip. Kemudian cara membuat daftar pustaka. Ada 1 pertemuan khusus itu. Pertemuan ke-11 berarti. Baru habis selesai itu. Berarti tinggal presentasi mereka. Proposal lengkap.
Ya itu Bu ada bab khusus yang validitas dan reliabilitas itu Bu. Ya. Yes. Ya, ada ini. Ini cukup ya Bu ya. Ya, Nah, nanti untuk tugas itu di e-learning ya. Yang kemarin pemilihan subjek sudah di e-learning, mungkin nanti perlu diarsip lagi di Google Classroom. Sama yang ini. Dalam bentuk deskripsi saja. Prosedur penelitian 3 tahapan ya. Nanti rinciannya ditaruh di e-learning. Mungkin demikian untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih Bu Nyimas, terima kasih yang lain ya. Kita ketemu lagi minggu depan jam 4. Oke. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.